Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita cuma ngevlog biasa ya teman-teman, melihat walet yang pulang saat hujan dan angin kencang ya teman-teman. Eh, Banyak teman-teman juga yang bertanya mengapa perkembangan walet itu sangat lambat sekali. Dan di sini adalah salah satu penyebabnya, yaitu adanya hujan dan disertai dengan angin kencang ya teman-teman, di mana walet-walet muda biasanya akan kesusahan untuk kembali ke sarangnya atau gedung waletnya ya teman-teman. Selain faktor ini, banyak juga faktor lainnya ya yang mendukung lambatnya perkembangan walet di dalam gedung kita. Jadi untuk teman-teman yang waletnya udah beberapa tahun langsung banyak sarangnya, itu sangat alhamdulillah sekali ya teman-teman, karena yang bersarang itu udah dewasa ya, bukan walet muda. Jadi begini ya teman-teman, untuk walet sendiri, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk walet muda biasanya dia cuma hinggap di sirip ya teman-teman, tanpa membuat sarang. Biasanya dia seperti menginap saja. Sedangkan walet dewasa, walaupun dia sudah dewasa tapi dia tidak mempunyai pasangan, itu dia biasanya juga tidak akan membuat sarang ya teman-teman. Jadi ketika ada walet di dalam gedung kita membuat sarang, itulah walet yang sudah dewasa, sudah matang, dan sudah mempunyai pasangan ya teman-teman. Karena sejatinya walet akan membuat sarang ketika sudah mempunyai pasangan. Fungsi sarang itu sendiri ialah untuk bertelur dan kawin ya teman-teman. Jadi walet dia akan mencari pasangan terlebih dahulu bagi yang udah cukup dewasa untuk mencari pasangan, dan dia akan saling membantu dalam membuat sarang ya teman-teman. Setelah itu, ketika sarang selesai, barulah waletnya kawin. Jadi bagi teman-teman yang ingin memanen sarang walet atau sarang yang baru, itu kan kita bingung mau panen, takutnya nanti waletnya mau bertelur di mana ya, takut ada telur di dalam perutnya. Jadi ketika teman-teman sudah memperkirakan bahwa sarang itu baru selesai, otomatis walet tersebut mungkin belum sempat kawin ya teman-teman, jadi belum ada telur di dalam perutnya. Ketika sarang itu sudah lama selesai, mungkin 10 hari atau lebih, otomatis walet tersebut sudah kawin dan siap untuk bertelur ya. Jadi begitu. Ketika sarangnya selesai, walet tersebut bersama pasangannya akan kawin di sarang tersebut. Walet tidak bisa kawin di sirip ya teman-teman. Untuk informasi yang saya dapat sih. Kalau salah mohon dimaafkan ya, mohon dikoreksi juga. Silahkan komen di kolom komentar. Jadi seperti itu, ketika ada sarang di dalam gedung teman-teman, berarti walet tersebut sudah mempunyai pasangan ya, atau walet tersebut sudah satu pasang. Terus walet juga dia hidupnya atau kawinnya itu monogami ya teman. Ketika dia kawin, dia akan hidup semati dengan pasangannya, kecuali pasangannya yang satu itu sudah mati. Jadi nanti dia akan mencari pasangan kembali, mencari pasangan baru lah ya. Jadi seperti itu. Jadi terlihat di video ini ketika walet dewasa ini, untuk walet dewasa seperti main-main saja kalau di luar hujan seperti ini, karena mereka seringkali mandi sekalian ya di air hujan. Berbeda ketika hujan disertai dengan angin kencang ya teman-teman, itu biasanya banyak membuat walet muda atau walet yang baru belajar terbang biasanya akan kesusahan untuk kembali ke sarang, bahkan ada yang terjatuh sampai ke tanah ya, begitu. Karena saya sering juga menemukan pas ada angin kencang, sehabis angin kencang itu ada beberapa walet yang memang jatuh ke tanah atau ke jalan ya, karena memang walet nggak bisa hinggap teman. Jadi di sini kita sadari atau yang kita perlu lakukan adalah betapa pentingnya kita harus meningkatkan populasi anakan yang berhasil menetas dan terbang keluar dari gedung kita ya teman. Karena semakin besar persentase anakan yang keluar dari gedung kita, dan semakin besar juga nanti yang akan kembali ke gedung kita ya. Karena jangankan teman-teman, saya sendiri juga sering melakukan pemanenan rampas ya teman, yang hasilnya hanya ada beberapa persen anakan yang akan terbang keluar. Sedangkan untuk eliminasi dari alam maupun keberhasilan anak tersebut kembali ke gedung kita itu sangat kecil ya. Jadi sehingga ketika kita melakukan panen rampas, anakan yang kembali itu sangat sedikit ya. Jadi perkembangan gedung walet kita akan jadi sangat lambat ya. Bahkan 1 tahun itu akan pertambahannya pun sangat-sangat lambat ya. Nggak sampai 10 biji ataupun 5 biji untuk per tahunnya. Itu yang saya lihat atau yang saya tanyakan kepada teman-teman saya di sini. Rata-rata semuanya sama ya teman. Tetapi ada juga beberapa gedung yang baru bikin itu sudah
ada 15 sarang ya, yang ada umur 1 tahun 6 bulan itu ada 15 sarang. Itu dia pertama kali dia rutin untuk merawat gedungnya ya teman. Dia tahu cara merawatnya. Jadi yang hinggap di situ menurut saya bukan yang walet anak-anakan lagi, tetapi walet yang memang dewasa ya, yang mungkin pindahan dari gedung lain ya, seperti itu. Jadi sangat perlu sekali apa yang kita harus lakukan di dalam gedung kita agar membuat anakan ini menjadi lebih kuat ya, lebih bisa terbang keluar. Ketika terbang keluar dia sudah siap. Karena menurut saya fungsi sekat juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita menyekat RBW ya, tapi sekatnya harus yang memang pas ya. Saya nggak tahu juga yang pas bagaimana. Jadi kita atur-atur saja sesuai dengan logika kita sendiri ya. Jadi untuk logika saya seperti ini. Ketika kita melakukan penyekatan, otomatis gedung itu kan agak susah untuk anakan keluar. Jadi anakan walet itu dia kan berputar-putar terlebih dahulu di dalam gedung kita. Jadi ketika dia memang siap untuk keluar, dia sudah benar-benar siap ya untuk terbang begitu. Ketika gedung kita tidak mempunyai sekat, otomatis anakan itu biasanya akan bermain-main di lubang voidnya. Bahkan dia akan mencoba untuk keluar. Bagus kalau dia keluar cuaca sedang bagus ya, ibaratnya cuaca tidak berangin dan semacamnya. Jadi dia bisa kembali lagi. Ketika dia keluarnya ada cuaca buruk ya, lagi hujan atau berangin, mungkin anakan tersebut tidak akan mampu terbang lama sehingga dia akan terjatuh ya, karena nggak bisa kembali ke gedungnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk di tempat saya sendiri penambahan seperti BC atau semacamnya di dinding samping ya, yang sekitar turun dari sirip mungkin 0,5 meter atau 1 meter ke bawah, itu dari bawah sirip ya, di dinding itu semua dinding samping, belakang, kanan ya, dipasang seperti itu agar ketika akan belajar terbang dia langsung bisa hinggap di dinding ya. Karena yang kita ketahui ketika kita masuk, biasa anakan akan langsung kocar-kacir di dalam gedung ya. Bahkan ketika gedung kita cuma kayak double kotak, tarpal ataupun sambot, itu biasanya dia akan terjatuh ke bawah. Bahkan ada yang bisa masuk dalam bak air kalau memang ada bak airnya. Kalau nggak ada bak airnya, biasanya dia akan jatuh ke bawah, kena debu dia anakannya. Seperti itu. Sekalian kita akan melihat anak walet atau walet dewasa itu mandi atau terbang melawan arah angin yang lumayan kencang ya. Itu ditambah hujan lebat juga. Ini anak walet-walet yang kembali dari pulang mencari makan ya. Karena di belakang saya juga ada gedung yang produktif, mungkin kisaran 5 kilo ya panenannya. Di belakang saya ada 4 gedung ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini, bagi teman-teman yang memang perkembangan RBW-nya lambat, jangan berkecil hati, karena memang perjuangan untuk memperbanyak koloni di gedung kita memang agak sulit ya. Perjuangan banyak, pelajarannya harus kita banyak yang perlu kita pelajari ya dari orang lain ya, dari teman-teman kita yang lain, mungkin yang ahli dalam suara, ahli dalam penyekatan, ahli dalam Twitter atau semacamnya. Itu perlu kita pelajari ya, perlu kita ambil ilmunya lalu kita terapkan begitu. Yang paling penting menurut saya adalah seberapa banyak teman-teman untuk menghasilkan anakan walet yang keluar dari gedung teman-teman, agar bisa memperkecil eliminasi dari anakan tersebut, sehingga yang kembali ke gedung kita itu lebih banyak ya, atau lebih besar lah persentasenya, seperti itu. Teman-teman rawat saja dengan fokus RBW-nya, jangan sampai kemasukan tikus, suaranya jangan sampai mati, hamanya jangan lupa disemprot. Itu saja menurut saya sudah cukup, karena yang akan bertambah di gedung kita itu anakan dari gedung kita sendiri ya. Alhamdulillah kalau ada anakan dari luar itu sangat alhamdulillah sekali, karena jarang-jarang lah begitu. Yang kita harapkan, kita cuma fokus sama anakan kita saja terlebih dahulu. Jangan berharap dengan anakan orang, jangan berharap kita itu kayak memancing, memanggil, menarik atau menyedot anakan dari orang lain. Itu syukur-syukur kalau bisa ya. Yang penting kita rawat RBW kita dengan fokus, karena dari pengalaman saya yang bertambah di gedung kita itu keturunan dari walet yang ada memang di dalam gedung kita ya, dari 1 menambah jadi 2 pasang, menambah jadi 3 pasang, seperti itu. Nanti akan saya buat video rincinya seputar
eliminasi alam ini, lambatnya perkembangan walet, nanti akan saya buat video khususnya, karena di sini saya ingin membuat video untuk mengisi channel saya saja, karena memang jarang buat video ya, nggak enak juga sama YouTube. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di next video. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa di next video. Salam sukses.